Halo Sobat Podcast OPKM, obrolan penyuluh Katolik Kota Medan yang akan mengajak kita untuk mendalami materi-materi seputar penyuluhan di Kementerian Agama Kota Medan. Perkenalkan, nama saya Roni Antonius Tanggang, penyuluh agama Katolik. Sebelum kita memulai podcast ini, ada baiknya kita akan awali dengan doa pembukaan. Kepada Pater, kami persilakan untuk memimpin doa, Pater. Mari kita awali kegiatan kita pada sore hari ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat-Mu yang senantiasa tercurah dalam hidup kami. Secara khusus pada kesempatan sore hari ini, kami hendak mendalami firman-Mu, kami hendak mendalami tema-tema BKSN sebagai bentuk literasi kitab suci. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami masing-masing, agar apa yang akan kami perbincangkan, kami sharingkan pada kesempatan ini, mendatangkan berkat bagi kami, dan juga semakin menambah iman kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pater. Sobat OPKM yang terkasih, dalam tradisi Gereja Katolik, bulan September adalah bulan Kitab Suci Nasional. Maka pada kesempatan ini, kita akan berbincang-bincang dengan 3 narasumber yang sangat kompeten untuk menjelaskan tentang bulan Kitab Suci Nasional ini. Pada kesempatan yang pertama ini, saya memperkenalkan Pater Paulus Halek Berek SSCC, atau yang biasa disapa dengan Pater Paul C. Beliau ini adalah Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Mungkin Pater bisa menyapa para hadirin sekalian. Selamat sore untuk kita semua. Jadi tadi sudah diperkenalkan bahwa nama saya Pastor Paulus Halek Berek SSCC. Saat ini saya menjadi Ketua Komisi Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Jadi senang bahwa sore hari ini kita bisa berjumpa dan sejenak berbagi tentang BKSN pada tahun ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pater. Pada kesempatan ini juga saya hendak memperkenalkan 2 orang penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kota Medan. Yang pertama Bapak Jetrahel Saragi Espil, dan yang kedua Bapak Hegdi Sinaga Espil. Kepada Bapak berdua saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Halo, ini saya Zetra. Saya Hegdi Sinaga. Oke, terima kasih kepada Pater dan juga kedua penyuluh yang sudah memperkenalkan diri. Pater, ada beberapa pertanyaan yang hendak saya sampaikan berkaitan dengan BKSN. Pater adalah Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci untuk Keuskupan Agung Medan yang menjadi garda terdepan dalam sosialisasi Bulan Kitab Suci Nasional, khususnya tahun 2025 ini. Jadi pertanyaan pertama saya itu, apa yang menjadi latar belakang lahirnya atau sejarah Bulan Kitab Suci Nasional ini? Terima kasih Pater. Oke, jadi mengenai Bulan Kitab Suci Nasional, sejarahnya bahwa yang pertama Bulan Kitab Suci Nasional itu muncul atas dasar semangat Konsili Vatikan Kedua. Jadi ketika pada tahun 1965, di mana saat itu semua pemimpin gereja mengadakan konsili Vatikan Kedua di Vatikan, dan salah satu tema penting yang dibahas adalah mengenai kitab suci. Karena dalam sejarah kita menemukan bahwa umat Katolik seolah-olah sudah hampir jauh dari kitab suci. Maka dalam konsili Vatikan Kedua itu ada satu dokumen yang sangat penting, yaitu dokumen Dei Verbum. Dan dalam dokumen itu gereja mengajak supaya secara umum gereja Katolik hendaknya kembali ke akar, atau istilah yang tren dalam Konsili Vatikan Kedua itu adalah back to basic. Back to basic artinya kembali ke akar, di mana kitab suci hendaknya menjadi sumber iman Kristiani. Dan dari semangat Konsili Vatikan Kedua itulah, maka hal yang kedua, di gereja Indonesia pada tahun 1977 ditetapkanlah bulan September sebagai bulan Kitab Suci Nasional.
Jadi saya yakin di negara-negara lain pun mereka mengadakan bulan kitab suci nasional, tapi di Indonesia kita memilih bulan kitab suci nasional itu diadakan setiap bulan September. Jadi alasannya bahwa dalam bulan September itu kan setiap tanggal 30 September kita merayakan pesta Santo Hieronymus. Dan Santo Hieronymus ini pribadi yang sangat terkenal dalam gereja, karena dari dialah bersama teman-temannya mereka menerjemahkan kitab suci dari bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani ke dalam bahasa Latin yang disebut Vulgata. Dan dalam refleksi menerjemahkan kitab suci, Santo Hieronymus melahirkan sebuah ungkapan yang terkenal, yaitu tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Maka Gereja Katolik Indonesia menetapkan bulan September agar dalam bulan September itu umat Katolik diharapkan untuk semakin bersemangat dalam membaca, merenungkan, dan menghayati serta memahami isi kitab suci. Dan setiap tahun selalu kita tentukan tema tersendiri. Jadi tiap tahun itu Gereja Katolik Indonesia selalu menawarkan dua bacaan untuk dua kitab, biasanya untuk direnungkan. Jadi itu kalau kita secara singkat kita mau katakan bahwa dua hal yang melatar belakangi BKSN di Indonesia itu adalah semangat Konsili Vatikan kedua, dan yang kedua adalah kita mau menghidupi apa yang dikatakan oleh Santo Hieronymus, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Jadi itu menjadi semangat dasar dari bulan kitab suci nasional ini. Oke, terima kasih Pater. Kira-kira apa yang menjadi spiritualitas atau mungkin apa yang menjadi tujuan dilaksanakannya bulan kitab suci nasional ini? Iya, jadi tujuan dasar dari kita mengadakan bulan kitab suci nasional itu bukan supaya umat berdebat tentang kitab suci, tetapi semangat dasar itu adalah umat berkumpul untuk membaca dan merenungkan bersama kitab suci. Jadi cukup saja umat dalam pertemuan-pertemuan berkumpul bersama lalu membacakan teks kitab suci yang biasa ditawarkan, dan juga mereka merenungkan bersama. Jadi boleh dikatakan bahwa dengan merenungkan itu biasanya kami dari keuskupan kita sudah membuatkan panduan pertanyaan untuk mereka merenungkan, lalu ada panduan untuk melakukan aksi tertentu. Jadi semangat dasarnya bahwa kitab suci dibaca, direnungkan, dan dihayati lewat aksi tertentu. Jadi bulan kitab suci nasional bukan untuk supaya umat berkumpul berdebat tentang kitab suci, tidak. Lebih pada membaca, merenungkan, dan memetik pesan yang bisa dihidupi dalam kehidupan setiap hari. Oke, terima kasih Pater. Tadi saya dapat informasi dari Pater mengenai bahwasanya BKSN itu beda tahun, beda tema. Iya. Jadi kira-kira apa yang menjadi tema besar dan mungkin sub-sub temanya juga untuk BKSN tahun ini khususnya Pater? Oke, jadi untuk tahun 2025 tema BKSN secara nasional itu adalah umat Katolik memperbaharui relasi dalam hidup. Itu adalah tema secara umum di nasional, dan belajar dari dua kitab itu adalah kitab Sakaria dan kitab Maleaki. Tetapi sesuatu yang menjadi khas di Keuskupan Agung Medan yang sudah menjadi suatu tradisi yang diwariskan bahwa kita menerima tema dari nasional, tema secara nasional, lalu di Keuskupan Agung Medan itu kita mencoba untuk menselaraskan tema itu dengan fokus pastoral Keuskupan Agung Medan. Jadi fokus pastoral kita tahun ini adalah Gereja Katolik yang bermisi. Maka di Keuskupan Agung Medan kita mengambil tema umat Katolik yang bermisi menjadikan Allah sumber pembaharuan hidup, belajar dari nubuat Sakaria dan nubuat Maleaki. Jadi tema BKSN kita itu adalah sebuah perpaduan antara teks kitab suci atau teks yang diterima dari nasional, lalu kita mencoba untuk mengambil juga dari fokus pastoral kita agar apa yang direnungkan
apa yang dihayati selaras dengan gerakan di Keuskupan Agung Medan ini, dan juga secara khas bahwa tahun ini adalah tahun jubileum, maka kami juga dalam pembahasan-pembahasan tema-tema itu memasukkan juga mengenai poin-poin dari tahun jubileum. Itu mengenai tema secara umum, bahwa di Keuskupan Agung Medan ini temanya umat Katolik bermisi menjadikan Allah sumber pembaharuan hidup, belajar dari Nabi Zakaria dan Nabi Maleaki. Jadi dari tema itu dibagi menjadi 4 subtema. Subtema yang pertama itu adalah umat Katolik yang bermisi membarui relasi dengan diri sendiri. Jadi awalnya kita diajak untuk memperbaharui relasi dengan diri, karena kalau kita melihat bahwa diri itu awalnya diciptakan sebagai citra Allah. Tetapi dalam perjalanan waktu, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia, citra Allah yang ada dalam diri manusia itu boleh dikatakan menjadi pudar. Maka tema pertama kita menganggap bahwa penting untuk orang memperbaharui dengan diri sendiri, dan sumbernya diambil dari kitab Nabi Zakaria bab 1 ayat 1 sampai 6. Dan berikutnya pertemuan kedua itu adalah umat Katolik yang bermisi memperbaharui relasi dengan sesama. Dan sumbernya masih tetap dari kitab Zakaria bab 7 ayat 1 sampai 14. Intinya bahwa setelah kita memperbaharui diri kita, iman bukan sekedar sebuah yang disimpan untuk diri, tetapi sesuatu yang harus kita bagikan lewat sesama. Dan pertemuan ketiga itu adalah umat Katolik memperbaharui relasi dalam keluarga. Jadi kita lihat bahwa keluarga itu menjadi gereja perdana, gereja yang awal, maka penting untuk kita memperbaharui relasi dalam keluarga sehingga keluarga hari demi hari makin menjadi kokoh dan harmonis. Pertemuan ketiga ini kita belajar dari kitab Maleaki bab 2 ayat 10 sampai 16. Dan pertemuan keempat, umat Katolik bermisi memperbaharui relasi dengan Allah. Kita berharap bahwa dalam pertemuan keempat ini dengan merenungkan kitab Maleaki bab 3 ayat 13 sampai 18, maka umat Katolik semakin menyadari bahwa setelah memperbaharui dengan diri, sesama, keluarga, maka diri kita bukan lagi kita yang hidup, tapi Allah yang hidup dalam diri kita. Dan menarik bahwa kitab yang diambil pada tahun ini adalah Nabi Zakaria dan Nabi Maleaki. Dua kitab yang ditulis pada saat masa sesudah pembuangan. Jadi Nabi Zakaria dan Nabi Maleaki ini kan ketika masa pembuangan bangsa Israel dibuang di daerah Babilonia, mereka merasa bahwa Allah itu sudah hilang, Allah itu sudah jauh, dan Allah itu sudah kalah. Maka perasaan itulah yang muncul sehingga kedua nabi ini tampil untuk meneguhkan iman umat, mengatakan, mari kembalilah perbaharui relasi, entah itu di antara umat Israel maupun pembaharuan relasi dengan Allah. Maka belajar dari semangat itu, kita umat Katolik, khususnya umat Katolik di Indonesia, diajak untuk melihat realitas hidup dan juga memperbaharui relasi dalam hidup setiap hari. Itu saya pikir mengenai tema dan sub-subtema yang kita renungkan selama bulan September ini. Oke, terima kasih Pak Terya. Jadi yang saya tangkap itu yang pertama bagi diri sendiri, relasi dengan diri sendiri, lalu setelah itu sesama, baru setelah itu keluarga, baru setelah itu Allah. Dan sumbernya itu diambil dari kitab Nabi Zakaria dengan Nabi Maleaki ya. Oke, terima kasih Pak Terya. Tadi kita sebelum kita podcast ini singgung-singgung juga mengenai kesibukan Pater selama bulan September ini ya. Jadi saya yakin pasti mengenai sosialisasi ya kan. Ya. Jadi pengalaman Pater di Keuskupan Agung Medan ini semenjak jadi ketua komisi KKS, bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh KKS khususnya dalam rangka untuk BKSN ini? Apa yang sudah orang Pater lakukan lah? Terima kasih Pater. Oke, jadi saya ditunjuk untuk menjadi ketua komisi pada bulan April. Dan ketika masuk
sebagai ketua komisi langsung itu ya kita mengerjakan bahan-bahan untuk BKSN. Jadi ada 3 hal yang bisa saya ungkapkan bahwa untuk mempersiapkan BKSN ini. Yang pertama, kita mencoba untuk mempersiapkan bahan yang harus sesuai dengan arah atau pastoral di keuskupan ini. Maka tadi saya katakan bahwa harus tema kita terima dari Jakarta, dari LBI, lalu kita selaraskan dengan gema yang ada di keuskupan ini. Lalu yang kedua, bahwa keuskupan kita ini adalah keuskupan yang sangat luas, keuskupan yang terdiri dari beragam bahasa dan budaya. Maka kami meminta kesediaan beberapa orang untuk menerjemahkan bahan-bahan ini. Jadi setidaknya kita menuliskan dalam bahasa Indonesia, lalu diterjemahkan dalam bahasa Karo, bahasa Toba, dan bahasa Simalungun. Untuk tahun ini kami tidak sempat menerjemahkannya dalam bahasa Simalungun. Bahasa Pakpak. Kita harap bahwa untuk kedepannya semua bahasa yang di keuskupan ini bisa kita libatkan. Itu yang menjadi khas. Saya rasa bahwa ini sebuah kekhasan di keuskupan ini bahwa bahan diterjemahkan dalam bahasa daerah. Lalu untuk mensosialisasikan bahan ini kita berkoordinasi dengan para pastor fikep. Jadi di keuskupan ini ada 8 kefikepan. Jadi kita tim komisi turun ke semua kefikepan itu. Nah, kita koordinasi dengan pastor fikep. Pastor fikep mengumpulkan para pastor di kefikepan, lalu kita berkeliling dari pertengahan dari akhir Juli sampai akhir Agustus. Dan juga kita juga menyiapkan bahan khusus untuk para kaum hidup bakti THB. Jadi kami juga memberikan sosialisasi khusus kepada para biarawan-biarawati. Jadi setidaknya bahan PKSN kita ini disusun dalam sekitar 10 kategori. Jadi ada untuk SD, SMP, SMA, lalu ada juga untuk Sekami, BIA, BIR, OMK, lalu dalam bahasa Indonesia, bahasa Toba, bahasa Simalungun, dan juga bahasa Karo. Lalu kami juga menyiapkan bahan khusus untuk para religius, karena bahasa dengan dari kategori-kategori itu kita mencoba membuat tema yang sama tapi dengan gaya bahasa yang berbeda. Jadi kami bersyukur juga karena untuk bahasa Toba Pak Marulam bisa membantu kami, jadi suatu hal yang luar biasa. Kami berharap ke depan para penyuluh juga membantu kami untuk menerjemahkan, atau bisa juga kita bersama-sama ke depan menyusun bahan-bahan ini. Jadi itu saya pikir mengenai metode untuk mensosialisasikan, dan kita bersyukur bahwa semuanya berjalan lancar. 8 kefikepan dan juga untuk THB dan juga beberapa paroki kami jalani. Oke, terima kasih Pater. Jadi saya bayangkan Pater itu ditentukan sebagai ketua komisi bulan 4 April. Bulan 5, 6, 7, 8 lah berarti. 8. Sekitar 4 bulan lah Pater dengan tim mempersiapkan untuk 10 kategori ini ya. Mempersiapkannya dalam 2 bulan. Mempersiapkannya dalam 2 bulan ya. Mei dan Juni. Mei dengan Juni. Karena Juli sudah harus masuk cetak gitu ya. Oh iya betul. Iya oke. Dan 9 kategori dengan bahan yang tema meskipun sama tapi gaya bahasa beda. Ya, untuk anak-anak kita berikan untuk anak-anak, untuk hidup religius para pastor suster kita berikan dengan bahasa yang sesuai dengan konteks hidup mereka. Untuk umat di lingkungan kita buatkan sesuai dengan konteks hidup umat itu ya. Jadi memang betul-betul 2 bulan itu nggak terganggu Pater ya. 2 bulan itu fokus di situ. Bulan Juni dengan bulan Juli ya. Ya. Oke, terima kasih Pater ya. Oke, jadi ini untuk ketiga narasumber kami tentang bagaimanakah pengalaman Pater dan juga Pak Jetra dan juga Pak Hekdi dalam pelaksanaan BKSN selama beberapa tahun belakangan ini. Mungkin bisa menceritakan dalam konteks lingkungan ataupun kegiatan penyuluhan. Kita mulai dari Pak Hekdi lah, Pak Jetra kepada Pak. Baik. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama itu pertanyaannya tadi
bagaimana ya pengalaman eh, pelaksanaan ini begitu ya. Untuk beberapa tahun terakhir ya saya pikir untuk lingkungan di mana saya berlingkungan dan juga beberapa kali ke beberapa lingkungan diundang untuk membuat apa sih namanya memimpin pendalaman. Saya pikir umat sebenarnya punya pemahaman yang mendalam juga. Hanya seringkali mereka itu atau para umat, bahkan kita pun sebagai umat itu seringkali menyampaikan apa yang dipikirannya sesuai dengan pikirannya. Jadi belum ada apanya sih namanya itu, belum ada patronnya, belum ada ukurannya gitu. Jadi berbicara bebas saja kan gitu. Nah, disitulah kehadiran penyuluh seringkali itu sangat urgent, sangat penting untuk mengatakan bahwa ketika kita memahami suatu teks di kitab suci, seperti yang sudah disampaikan oleh Pastor Paul C tadi juga, bahwa itu harus tahu juga kita konteksnya apa gitu kira-kira. Harus tahu. Jadi kita penyuluh itu lebih kepada mengarahkan atau menyampaikan kira-kira begini loh caranya memahami itu pelan-pelan, kira-kira gitu. Begitu pengalamannya. Lalu kemudian apakah mereka itu memang sungguh-sungguh aktif atau sungguh-sungguh mau ikut? Bagi saya atas pengalaman saya juga, ya para umat itu sangat aktif. Apakah karena saya hanya di lingkungan saya sendiri atau lingkungan yang saya jumpai, tetapi sejauh pengalaman saya, umat itu sangat aktif dan sangat mau mendalami isi kitab suci melalui pendalaman BKSN. Begitu dari saya, Pak Roni. Oke, bagaimana Pak Igdi? Pengalaman tentang BKSN lah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan pengalaman saya selama ini bahwa BKSN itu bukanlah suatu hal yang baru, tetapi sudah setiap tahun itu dilaksanakan. Dan oleh Komisi Kitab Suci selalu disediakan bahan permenungan untuk itu. Nah, apakah umat mengerti? Menurut pengalaman saya, mengerti berdasarkan dan melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh Komisi Kitab Suci dan timnya. Nah, sebagai penyuluh juga kita ikut dalam sosialisasi itu. Sehingga ketika kita sudah menerima sosialisasi dari komisi, maka itulah yang kita salurkan ke kelompok-kelompok binaan. Nah, bagaimana cara membawakannya itu sudah hal yang biasa. Namun di setiap tahun itu selalu ada yang baru tema-temanya. Nah, itulah yang perlu kita tekankan, gagasan dasarnya itu apa, sehingga umat semakin mengerti. Kemudian keaktifan umat dalam BKSN ini sungguh-sungguh berpartisipasi aktif. Kenapa? Karena setiap pendalaman umat itu selalu membawa kitab suci. Dari situ kita mengerti bahwa melalui pendalaman BKSN ini umat ingin belajar, memahami, menghayati dan merenungkan kitab suci melalui pendalaman itu. Nah, maka saya sebagai penyuluh ya tetap mendorong semangat mereka untuk semakin membaca, memahami dan memetik pesan dari kitab suci itu sendiri. Itu saya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada dua penyuluh kami. Ini kepada Pater, bagaimana Pater pengalaman Pater? Pater kan tinggal juga di paroki kan, tentang apa pelaksanaan BKSN yang Pater ketahui lah selama tinggal di sini. Kalau saya melihat bahwa sebelum sampai ke BKSN ini, saya melihat bahwa umat sungguh antusias untuk mempelajari kitab suci. Maka literasi kitab suci ini sungguh menjadi sebuah tema yang sangat penting, yang tentu bagi kami para pastor, dan juga kami para pastor tidak bisa bekerja sendiri ya. Jadi kami berharap supaya para penyuluh pun ikut terlibat dalam menumbuhkan semangat ini. Saya berapa kali memberikan kursus, itu kalau di Helvetia itu sekitar
270-an umat pengurus gereja mengikuti kursus, dan sejauh saya dengar bahwa setelah kursus itu mereka makin bersemangat untuk berkhotbah, makin berani untuk membaca kitab suci dan membagikan pengalaman mereka di tengah umat. Dan saya melihat bahwa antusias umat untuk mengadakan pertemuan BKSN ini sangat tinggi begitu ya. Nah, tinggi dalam arti bahwa waktu saya masih bekerja di paroki sebelum di komisi, saya melihat umat juga sungguh antusias untuk berkumpul bersama. Yang menjadi tantangan itu adalah ini, ketika umat berkumpul, kita harus memiliki pemimpin pembawa yang sungguh-sungguh mau membangkitkan semangat umat itu ya. Dan karena itu di teks yang kami siapkan ini, kita sudah siapkan bahan-bahan pertanyaan-pertanyaan penuntun yang bisa membantu untuk ini setiap orang yang memimpin membawakannya dengan baik. Lalu di setiap pertemuan, seperti tadi dikatakan oleh Pak Hikdi juga, bahwa kami menyiapkan, dan Pak Jaitrajo, kami menyiapkan gagasan dasar. Dan gagasan dasar ini yang menjadi sebuah fondasi atau arah bagi mereka dalam pertemuan itu. Ya, jadi saya melihat bahwa hari demi hari umat makin antusias, dan semoga dengan kita semakin mengadakan kegiatan seperti ini, entah itu melalui media sosial atau perjumpaan langsung dengan umat makin termotivasi untuk cukup seperti tadi saya katakan, membaca saja, dan bagi saya tidak boleh menghafal kitab suci, karena kitab suci itu bukan untuk dihafal tapi untuk dibaca. Karena misalnya teks yang sama tadi kita baca 10 tahun yang lalu dan kita baca lagi pada saat ini, maknanya berbeda. Pasti beda, Pak. Jadi orang sering jatuh pada perdebatan kitab suci karena orang memaksakan keinginannya terhadap kitab suci. Sementara yang benar adalah kita membiarkan biarkan kitab suci itu yang berbicara pada kita, pada pengalaman yang kita alami saat ini. Jadi sekali lagi saya katakan, teks kitab suci bukan untuk dihafal, tapi dibaca, direnungkan, dan dihidupi. Oke Pak, terima kasih Pak. Saya dapat informasi juga bahwasanya KKS juga sudah kerjasama dengan PBMAS ya. Iya. PBMAS untuk menggerakkan penyuluh-penyuluh guru agama juga dalam hal mensosialisasikan bahan bulan kitab suci nasional ini. Oke, pertanyaan yang terakhir Pak, dan juga kepada kedua orang penyuluh kami, tentang apalah yang menjadi harapan dari Pak sendirilah sebagai ketua komisi KKS dan juga kepada bapak penyuluh di sini dari pelaksanaan BKSN khususnya untuk tahun ini, harapan yang bisa Pak sampaikan lah. Oke, kalau dari saya tahun ini saya mencoba untuk bekerja sama dengan PBMAS. Saya mengatakan bahwa gerakan untuk literasi kitab suci ini akan berjalan dengan baik kalau kita menggerakkan para penyuluh kita dan juga memberikan kepercayaan untuk semua guru agama. Maka kami mencoba untuk memberikan surat kepada PBMAS untuk disampaikan kepada sebuah penyuluh dan juga kepada semua guru agama, sehingga saya merasa bahwa kitalah yang menjadi promotor untuk mengembangkan atau mewartakan kitab suci ini. Saya rasa bahwa itulah tugas utama kita. Maka saya berharap bahwa kerjasama antara penyuluh, antara guru agama dan PBMAS dengan Komisi Kitab Suci, kita tetap berjalan bersama agar hari demi hari umat makin mengenal, memahami dan menghidupi kitab suci. Jadi saya berpikir bahwa itulah yang menjadi sebuah gerakan bersama. Karena kalau kita gerakan bersama itu, saya merasa bahwa seperti lidi begitu ya. Lidi itu kalau terpisah-pisah, hanya sekedar kalau satu atau dua bisa juga dipakai untuk mukul orang sakit begitu ya. Tapi kalau disatukan secara bersama, maka akan menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk mewartakan kitab suci. Oke, bagaimana dengan Pak Jetra harapannya? Baik, kalau saya soal harapan dari pelaksanaan bulan kitab suci ini, saya pikir
harapan dari kita bahwa umat itu memang mulai atau lebih sering lagi berbicara tentang kitab suci, atau lebih sering lagi seperti yang dikatakan pastor tadi, membiarkan kitab suci berbicara kepada dirinya. Saya pikir itu yang paling utama dan sangat penting juga kan, kita biarkan kitab suci yang berbicara kepada diri kita. Begitu kira-kira dari saya, Pak Roni. Terima kasih Pak Ekdi. Baik, terima kasih. Pertama, terima kasih kepada pastor yang sudah berkomitmen untuk bekerja sama dengan kami para penyuluh dalam hal sinergitas antara Komisi Kitab Suci dengan Bimas Katolik. Nah, kemudian harapan saya melalui BKSN ini, saya secara pribadi dan seluruh umat beriman semakin mencintai kitab suci. Karena semakin mencintai kitab suci itu tandanya bahwa kita semakin mencintai Kristus. Maka bagaimana caranya mencintai Kristus? Baca kitab suci. Bagaimana caranya mengetahui ajaran Kristus? Baca kitab suci. Bagaimana cara melaksanakan ajaran Kristus itu? Baca kitab suci. Karena 100% isi kitab suci itu, mudah-mudahan saya tidak salah pastor, isi kitab suci itu adalah pesan rohani dan pesan moral yang bisa kita ambil dalam perjalanan hidup kita, bisa kita ambil dalam diri kita sendiri. Nah, maka dengan semakin membaca kitab suci, ya kita memetik makna dari kitab suci itu sendiri, mengambil pesan dari kitab suci itu sendiri kepada kita, karena di dalamnya terdapat pesan rohani dan pesan moral. Maka dengan melaksanakan pesan rohani itu, maka secara rohani kita dikuatkan. Dengan melaksanakan pesan moral itu, maka secara moral tindakan kita sangat baik dan berguna bagi siapapun. Itu saya kira. Maka sekali lagi harapannya, maka mari kita semakin mencintai kitab suci. Itu Pak Roni, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pater dan juga kepada kedua penyuluh kami. Kalau saya bisa mengambil kesimpulan dari podcast kita tentang literasi kitab suci dalam kaitannya dengan Bulan Kitab Suci Nasional ini, ada beberapa kesimpulan Pater yang bisa saya ambil. Yang pertama itu, BKSN ini adalah satu momen ataupun satu waktu yang dikhususkan untuk menumbuh kembangkan umat lebih suka atau lebih mencintai untuk membaca kitab suci. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat juga bahwasanya Komisi Kerasulan Kitab Suci sudah melakukan berbagai macam upaya seperti tadi sosialisasi, kursus dan lain sebagainya untuk mensosialisasikan BKSN ini kepada umat. Tapi tujuan utamanya tetap supaya umat itu lebih mengenal kitab suci. Yang ketiga, harapan dari ketiga narasumber kami di sini yang bisa saya tangkap itu adalah umat semakin suka membaca kitab suci. Seperti tadi dikatakan oleh Pater Polce dan juga Pak Jetra, bahwasanya bukan kita membaca kitab suci begitu saja, tapi Tuhan berbicara kepada kita melalui kitab suci. Jadi sobat OPKM yang terkasih dalam Kristus, kita telah berbincang-bincang seputar Bulan Kitab Suci Nasional ini dari ketiga narasumber kami, Pater Polce, Bapak Jetra Saragi, Bapak Hekdi Sinaga. Kalau saya bisa mengambil kesimpulan, saya ingat apa yang dikatakan oleh Santo Hieronymus, siapa yang tidak mengenal kitab suci, dia tidak mengenal Kristus. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, kalau mau mengenal Kristus, maka bacalah kitab suci. Maka marilah kita rajin membaca kitab suci, karena dengan membaca kitab suci, kita akan semakin mengenal Yesus Kristus. Pater, kita tadi sudah memulai dengan doa pembuka.
Maka pada kesempatan ini kami minta kesediaan Pater juga untuk doa penutup Pater. Mari kita menutup podcast kita pada kesempatan ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mendampingi dan membimbing kami, menuntun hidup kami masing-masing lewat sabda-Mu. Kami mohon semoga Engkau senantiasa mencurahkan Roh Kudus-Mu agar hari demi hari hidup kami, langkah kami senantiasa berjalan dalam terang-Mu. Tuntunlah dan dampingilah semua umat yang pada kesempatan ini akan mendalami bahan kitab suci di bulan kitab suci nasional ini, agar tema yang ditawarkan dapat menjadi sumber bagi umat untuk senantiasa memperbaharui relasi dalam hidup, baik dengan diri, sesama, keluarga, maupun mampu senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita semua senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pater yang sudah memimpin doa penutup. Sahabat podcast yang terkasih, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber kami, khususnya Pater Polce yang sudah menyediakan waktu untuk menjadi narasumber utama dalam kegiatan ini. Semoga perbincangan kita tentang BKSN ini menjadi satu pencerahan khususnya bagi umat Katolik yang ada di Keuskupan Agung Medan ini. Sampai jumpa pada podcast OPKM berikutnya. Jangan lupa untuk selalu membaca kitab suci. Siapkan. KSN 2025, Umat Katolik yang bermisi menjadikan Allah sumber pembaharuan hidup.